Wallahu a'lam, yang saya tahu tak ada ittifaq. Tak ada ittifaq. Wal khatib. Siapa itu khatib? Khatib Asy-Syirbini. Khatib Asy-Syirbini. Nanti ada lagi namanya Abdurrahman Asy-Syirbini. Bukan itu. Bukan itu. Ini Khatib Asy-Syirbini, Muhammad Ar-Romli, Ibn Hajar, dan Khatib Syirbini ini semuanya murid ke Ahmad Ar-Romli. Ada lagi Abdurrahman Syirbini, dia bukan faqih, tapi dia usuli. Dan semuanya murid Syekhul Islam. Oh, Quran. Syekhul Islam. An-nasabiq wal muqtaddu alaihi, yang dihitung bukan yang paling pertama urutannya, tapi yang paling pertama dilakukan. Ibn Hajar mengatakan apa urutan yang paling pertama, dialah yang paling dihitung. Tapi menurut pendapat setelahnya, bukan yang paling pertama urutannya, tapi paling pertama dilakukan. Wadah? Wa ma ba'dahu lahun falawik tasara alal istinsyak lam yuhsab inda Ibn Hajar. Kalau dia hanya istinsyak saja, istinsaknya tak sah menurut Ibn Hajar, karena mestinya harus kafein, matmantoh, istinsak, karena istinsak itu urutannya paling akhir, last. Tapi menurut Romlian wal Khatib, yang paling pertama dilakukan. Yang paling dilakukan apa? Istinsak saja. Ya sudah. Berarti yang sah hanya istinsak. Karena istinsak walaupun dia paling last, tapi dia yang pertama dilakukan. Setelah istinsak, walaupun dia setelah istinsak madmadoh dan ghusl kafain, tak dihitung. Wadah? Itulah perbezaan pendapat. Wa husiba indal akhirina. Wa qala, apa ini? Sum dan simin. Ini istilah kita fikih. Simin, nanti ada lama-lama akan tahu. Kalau boleh Anda boleh ambil kitabnya Ustaz Soleh, itu namanya Asy-Syafiyati Mustalahati Syafiyah. Oke. Simin ini adalah singkatan, ikhtisar seorang ulama muridnya Ibn Hajar Al-Haytami. Siapa namanya? Ibn Qasim. Ibn Qasim disingkat Sinmin. Wadah? Al-Abadi. Ibn Qasim Al-Abadi ini muridnya Ibn Hajar. Orangnya hitam, Ibn Qasim ini hitam, tak handsome, katanya macam tu. Wallahu alam benar tak. Tapi kitabnya muridnya Ibn Hajar Al-Haytami ini. Wa tamada Ibn Hajar, ini gurunya Ibn Qasim. Maksud kias awal tu macam mana? Hah? Maksud dia kata qala. Sekejap, belum saya jelaskan. Lagi. Sabar sikit. Belum saya jelaskan. Wa qala sin mim. Wa qala sin mim ay Ibn Qasim. Di dalam kitab-kitab fikih macam level macam ini tak ada nama. Tak ada nama, yang ada hanya rumus. Apa dibilang? Rumus ya, sama. Rumus itu macam alam, tanda saja. Semua nama-nama disingkat. Nanti Ibn Hajar bukan Ibn Hajar, tapi Hakjim. Waqala Hakjim. Romli dibilang Mimra. Waqala al-Mimra maknanya Muhammad Ar-Romli, anak. Waqala Romli maknanya ayah. Jangan tersilap. Nanti ada muridnya Romli namanya Ali Syabromilsi. Ali Syabromilsi. Disingkat Ain Shin. Waqala Ain Shin ay Ali Syabromilsi. Macam tu. Waqala Ain Shin. Siapa ni Ain Shin? Saya bilang Ain Shin siapa? Waqala Ash. Kira ulama Cina kan ni. Ada kan ulama nama Ash? Ulama Ain Shin. Ali Syabromilsi. Ada yang cakap Milisi, ada yang cakap Milsi. Ali Syabdo, saya punya guru nahwu yang paling saya hormati, namanya Ali Syabromilsi. Ali Syabromilsi.
al-qiyasu al-awwal. Maknanya yang paling sepakat dekat dengan kias yang benar al-awwal. Pendapatnya Ibn Hajar. Iya, Anda muridnya Ibn Hajar. Pasal Anda muridnya Ibn Hajar. Karena itu Anda jangan guru saya lebih hebat. Pasti macam tuh. Subhanallah. Romli sama Ibn Hajar ini kawan. Semuanya menuntut ilmu dengan ayahnya Imam Romli. Ketika ayahnya Imam Romli ini meninggal, otomatis siapa yang nak jadi penggantinya? Anaknya jelas. Ayahnya meninggal, pasti orang-orang nak ke anaknya. Ibn Hajar ini macam tak ada yang mau. Akhirnya Ibn Hajar berpindah ke Mekah. Sampai sekarang kuburannya di Mekah. Saya ketika Romli Mesir. Saya ketika ke Mekah, saya menangis. Mana kuburannya Ibn Hajar? Saya cari kuburannya karena Ibn Hajar itu ditarik macam nabi. Terus Ibn Hajar cakap, tak ada yang boleh cakap. Siapa anda? Anda nak khilaf sama Ibn Hajar? Macam itu. Saya nak cari mana Ibn Hajar itu kan? Mana Ibn Hajar? Akhirnya Ibn Hajar ini di Mekah. Kemudian Romli pergi haji setelah lama tak jumpa. Romli sama Ibn Hajar ini lama tak jumpa. Romli ini rindu. Saya punya kawan namanya Ibn Hajar. Dulu kawan saya di kelas. Saya nak berziarah dengan Ibn Hajar. Di mana? Di Mekah. Oke, kita nak haji, kita nak ziarah dengan Ibn Hajar. Oke, akhirnya tak tahu ini cerita benar apa tak. Ini cerita saya punya guru-guru cerita macam itu. Bertemulah Ibn Hajar dan Romli. Akhirnya Romli cakap, Ibn Hajar, saya minta satu murid Anda agar belajar dengan saya. Akhirnya dia boleh ambil ilmu apa dan boleh ambil ilmu saya. Diberilah Ibn Qasim. Ambil ini satu orang ini Ibn Qasim. Ibn Qasim ini rajul pandai, bukan pandai biasa. Dia tak macam kita, pandainya kita bodoh. Benar, kita punya pandai, kita bodoh. Kita terlalu banyak WhatsApp, kita terlalu banyak Facebook, pandai kita bodoh. Ibn Qasim tak macam itu, pandai. Ketika Romli mengajar, pertama kali Romli mengajar, Ibn Qasim tanya pertanyaan. Romli tak boleh jawab. Romli malu. Akhirnya setiap sebelum Romli mengajar, Romli ke library belajar. Ketika belajar, Ibn Qasim tanya apa, dijawab. Jadi setiap hari macam itu, sampai tak sadar dia ini sakit. Romli sakit, sebab sakit itu dia mati. Sebab apa? Terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak dengan pertanyaan dari Ibn Qasim. Terus ketika itu Romli Ibn Hajar Khatib ini datang satu majelis. Ibn Qasim juga datang. Ketemu Ibn Hajar, Ibn Qasim cium tangan. Gurunya cium tangan. Ketemu Romli, cium tangan. Gurunya. Ketemu Khatib, macam ni. Macam ni ketemu Khatib. Katanya, cium tangan saya. Katanya, akhirnya saya ini ulama macam apa anta tak selevel dengan dua guru saya, tak selevel. Akhirnya katanya Khatib ini wali besar. Tangannya Khatib berubah menjadi tangan singa. Tangannya Khatib Asyurbini ketika bersalaman dengan Ibn Qasim berubah menjadi tangan singa. Ulama, nak tangan singa, nak tangan gajah, nak tangan apa, saya tak akan cium tangan anda, katanya. Saya tak akan cium. Ulama macam tu, ulama tak ada macam ini. Ulama, wali, ulama jauh lebih tinggi derajatnya daripada wali. Setiap ulama pasti wali. Ada. Anda nak cakap apa? Guru saya berdua lebih wali daripada anda, katanya. Kalau anda lihat kitab karangan anda Mughnil Muhtaj, masih di bawah level karangan guru berdua saya, Nihayatul Muhtaj dengan Tuhfatul Muhtaj. Subhanallah. Sekarang kalau nak cakap apa mazhab Imam Syafi'i, pasti semua kalau tak ke Nihayatul Muhtaj, ke Tuhfatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj karangan Ar-Romli, anak
Tuhfatul Muhtaj punyanya Ibn Hajar. Orang-orang Hadramut lebih suka Tuhfah. Orang-orang Malaysia, Indonesia, Mesir lebih suka Nihayah. Mughni, Khatib punya kitab karangan namanya Mughnil Muhtaj. Macam tak masuk apa namanya? Muktamad 2 ini, tak masuk. Tapi realitinya yang baca Mughni lebih banyak daripada yang baca Nihayah atau Tuhfah. Oh, benar, lebih mudah. Ibaratnya lebih mudah, tak macam Nihayah dan Tuhfah. Tuhfah macam orang nak mengajak kelahi. Saya pernah baca satu paragraf. Saya pikir 1 minggu saja paragraf ini. Tak selesai karena maknanya penat. Ibn Hajar macam menunjukkan powernya dia. Saya power, Anda boleh tak paham saya punya kata-kata nih. Macam power. Khatib tak macam tu. Khatib tak macam itu. Ibaratnya senang. Wali ibaratnya senang. Ibn Hajar tak macam tu. Macam dia tak ada wali-wali. Ulama-ulama elim-elim. Tapi subhanallah kitabnya Mughni ini lebih banyak dibaca. Subhanallah. Tapi para thalabatul ilm yang aqwiya, mereka lebih senang kedua kitab ini. Tuhfah atau Nihayah. Tuhfah atau Nihayah. Subhanallah. Wa qala Sinmim, siapa Sinmim? Ibn Qasim. Ada 2 Ibn Qasim. Ada Al-Ghazi. Al-Ghazi itu yang menjadi syarahnya Abi Syuja. Ghayah wa Taqrib punya syarah kan Syarhul Ibn Qasim. Itu Al-Ghazi. Ada lagi Ibn Qasim Al-Abbadi. Al-Abbadi. Iya, Al-Abbadi. Pengarang Ayatul Bayyinat. Usuli Kabir Ibn Qasim. Usuli Kabir. Ahli usul besar. Punya syarah Jamul Jawami, Hasyiah Badrut Thaliq fi Syarhi Jamul Jawami. Namanya Ayatul Bayyinat. Namanya saja Ayatul Bayyinat. Ilmu sedap. Anda kalau tahu macam ini, siapa ulama ini, bagaimana ininya, sedap belajar ilmu. Oke. Wal afdal, lihat yang atas. Wal afdal al jam'u bainal madmadati wal istinsyaki bi ghurfatin al fasal. Yang afdal adalah ada 3 kaifiat. 1 macam ini. Hop. Jadi 1 apa ini? 1 ghurfah dibilang. Itu untuk 3 kali madmadah, 3 kali istinsak. Itu juga kaifiyah. Kaifiyah yang kedua, 1 buang, 1 buang, 1 buang. Itu yang lebih afdal. Ada lagi kaifiyah yang macam ini. Jadi 6 kali ghurfah untuk 3 madmadah, 3 istinsak. Ada lagi 3 kali ghurfah untuk 3 madmadah dan 3 istinsak. Ada lagi 1 kali ghurfah untuk 3 madmadah dan 3 istinsak. Ada 3 cara. Cara yang pertama dan yang kedua dikatakan kaifiyatul wasl. Cara yang terakhir dikatakan kaifiyatul fasl. Yang 6 itu fasl. Yang lebih afdal, wal afdal al jama' bainal madmadah wal istinsak bi ghurfatin wahidah. Bi ghurfatin, yang lebih afdal itu madmadah istinsak 1, madmadah istinsak 2, madmadah istinsak 3. Bukan 1 ghurfah untuk 3 madmadah, 3 istinsak. Dibilang al waslu afdal wal faslu amdhaf. Wasl itu lebih afdal, tapi fasl itu lebih bersih. Lebih bersih. Ayo, silakan. Wat tatlithu, ay tatlithu kullin minal ghusli wal mashi wat takhlili wad dalki was siwaki wad dzikri. So, apa maknanya tatlis? Adalah menjadikan semua dari anggota yang kita basuh itu semuanya 3 kali. Semuanya 3 kali. Dan 3 kali itu
harus setelah kita membasuh semua anggota. Jadi maknanya macam ini. Tangan ya, tangan 1, 2, tak boleh 1. Tak boleh macam itu. 1, 2, 3. So kalau satu situ tak sah. Tidak dianggap 3. Sah, wuduknya sah, Tapi tak sunat. tapi tak dianggap 3 kali. Oh. Kita coba lihat di sini ya. Saya ingatnya macam tuh. Sof lihat. Wala yuhsabu qala fit tuhfah. Wa fit tuhfah. Sof, wa fit tuhfah. Apa itu tuhfah? Kitab Ibn Hajar. Namanya Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Minhaj. Oh, nanti kalau Anda mengajar tolabah ini perlu. Wa fit tuhfah. Apa itu tuhfah tuh? Apa? Oh, tuhfah itu apel. Itu tuhfah. Orang macam tuh. Dulu saya, tuhfah. Ini apa ini? Nggak ada apel juga di sini. Itu bukan apel. Kalau apel itu tuhfah. Ini tohfah. Tohfah itu maknanya hadiah. Hadiah. Anda kalau sudah orang suruh membaca, Anda akan melihat benar apa tak orang ini alim. Allah. Ada orang dibalik-balik kasroh jadi dhammah, dhammah jadi fathah, maknanya berbeza. Ada sebuah bab di fikih namanya Ummul Walad. Pernah dengar bab namanya Ummul Walad? Kalau kita mempunyai budak perempuan ini maaf boleh macam istri. Tapi kalau dia punya anak dari kita, anak itu nasabkan ke kita dan dia menjadi bukan budak. Dia anak merdeka dan nasabnya ke kita. Dan budak yang melahirkan anak kita, kalau kita mati, dia akan merdeka. Dikatakan perempuan ini Ummul Walad. Ummul Walad maknanya ibu dari anak saya. Lihat, dia bukan istri saya. Orang kalau mungkin dia lagi marah dengan istrinya, tak cakap istrinya, ini siapa? Istri saya, tak cakap itu. Itu siapa? Ibunya anak-anak. Ibunya sama kan? Sama. Ibunya anak-anak. Kadangkala ibunya menikah 2 kali. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah lagi. Dari ayah yang pertama punya anak, dari ayah yang kedua punya anak. Dari ayah yang pertama, saudaranya satu ibu. Dia cakap, itu siapa? Mereka kan cakap, ini saudara saya. Dia cakap macam itu siapa? Anak ibu saya. Anak ibu Saya. padahal itu kan saudara kan. Ini juga adik-beradik aja. adik-beradik, tapi dia macam marah dengan ibunya. Kenapa menikah lagi? Dia cakap, dia bukan saudara saya. Saudara saya hanya yang satu ayah satu ibu. Itu satu ibu dengan saya, tapi ayahnya berbeza. Karena itu dia adalah anak ibu saya, bukan saudara saya. Jadi dia menisbahkan ke ibunya, bukan ke diri dia. Macam itu, ada Ummul Walad. Karena ibunya bukan istrinya, tapi budak perempuannya. Budak perempuannya, dibilang kawan saya membaca kitab, tertawa saya. Wa idza wati al amata. Amata maknanya wati al amata, itu kalau dia mengumpuli budaknya, maknanya berbuat dengan budaknya macam dia berbuat dengan suami istri. Maknanya macam itu, idza wati al amata. Dia tak baca idza wati al amata, idza wati al ummata. Saya tertawa ya di situ. Macam mana nak wati al ummata?
Guru saya Syekh Pak Udon sudah diam. Macam itu. Anda kalau belajar macam itu akan banyak sekali pengalaman. Dulu saya ketika belajar dengan Syekh Said Foda, awal saya dengan Syekh Said Foda, guru saya sekarang sering setahun sekali ke Malaysia dia. Kitab tinggi, kitab namanya Syarhun Nasafiyah. Orang tinggi. Saya masih budak baru belajar ilmu kalam. Saya dengar. Tiba-tiba saya tanya, Syekh Said, iya ada apa? Berarti dari penjelasannya Syekh Said, setan itu terzalimi. Satu kelas tertawa. Macam mana setan terzalimi? Anda nak cakap Allah mendolimi setan, maknanya Allah mendolimi iblis, maknanya semua tertawa. Ada satu orang tak boleh berhenti tertawa. Saya sudah diam. Tak boleh berhenti tertawa. Saya malu, muka saya merah itu. Kadangkala akan ada apa? Akan ada macam persoalan. Ini nasihat dari saya. Kadangkala Anda ketika belajar akan ada semacam wahyu turun. Benar itu? Akan ada semacam wahyu turun. Hati-hati, itu bukan wahyu. Itu benar, itu bukan wahyu. Kadangkala Anda, subhanallah, akan ada Anda itu nak bertanya sesuatu yang ini pertanyaan. Ternyata itu bukan pertanyaan, tapi memalukan. Jangan sampai bertanya kecuali Anda sudah boleh untuk mengungkapkan apa yang di dalam otak Anda dengan sebuah ibarat yang jelas. Ada orang, saya nak tanya dengan saya Udon nanti kelas. Terus teman saya nak tanya, saya sudah baca sedikit, saya nak tanya, apa? Macam mana kalau macam ini? Anta tak baca, kejap lagi ini saya baca. Pertanyaan Anta ada di sini jawabannya. Maknanya Anta tak baca. Sebelum kelas Anta tak baca. Malu macam itu. Jangan sampai Anda tanya kecuali sudah benar-benar jelas di otak Anda. Kadang-kadang itu cuma Anda macam wahyu, akan banyak apa? Persoalan masuk. Itu bukan wahyu. Karena Anda bukan nabi. Pertama, itu bukan wahyu. Khatib siapa ini tadi murid siapa? Murid Ahmad Ar-Romli. Tapi dia tak satu level dengan Ibn Hajar dengan Muhammad. Allah alam, saya tak tahu level macam tu. Cuma banyak orang cakap macam tu. Tapi memang orang-orang ketika mau tamat mazhab Syafi'i pasti cakapnya ke Nihayah sama Tuhfah. Tapi sekarang rata-rata orang nak referensi dengan Mughni. Di student college rata dengan Mughni semua. Karena dia lebih mudah, orang-orang kampus boleh paham. Tapi kalau sudah Anda cakap Nihayah sama Tuhfah, is another level. Tak semua orang boleh paham. Lihat, wala yuhsabu tathniyatun wa tathlithun illa ba'da tamamil udwi. Dan tidak dihitung Anda itu membasuh kedua kali atau ketiga kali kecuali setelah Anda menyempurnakan bagian tubuh Anda. Maknanya kalau Anda cuma setengah, Anda belum dikatakan membasuh tangan. Karena Anda cuma membasuh satu tangan. Makna membasuh tangan adalah membasuh kedua tangan. Maknanya untuk kedua dan ketiga Anda harus setelah membasuh kedua tangan. 1, 2, baru 3. Dan syarat yang kedua, sebelum Anda berpindah ke anggota tubuh yang lain. Jadi setelah Anda membasuh, mengusap rambut, alamak saya terlupa, tadi tangannya cuma 2 kali, sudah terlalu. Sudah? Tak perlu lagi. 2 syaratnya. At-tathniyah wa taslis ba'da tamamil udwi wa qabla al-intiqal ila udwi akhar, dan sebelum berpindah ke anggota tubuh yang lainnya. Kitab ini oke. Saya punya kitab sampai macam ni, kita terlalu banyak dibaca ni.
lama ini sudah ada 10 tahun mungkin. 10 tahun sampai tak ada hilang apa? Covernya hilang. Saya cari-cari mana tuh cover. Tak tahu kemana. Tanya, saya cari cover. Mana cover? Kitab-kitab saya yang sering saya baca pasti covernya rusak. Ada lagi yang Minhajut Thalibin, covernya sudah rusak ada 2 kali. Ya, cover rusak macam mana? Saya nak ganti baru. Covernya saja, bukan kitabnya. Covernya saja. Akhirnya ada orang di kedai photostat, skinnya itu di namanya Minhajut Thalibin itu dia apa? Dikoyak. Dia kasih yang baru, tempel di depan. Macam baru saya bilang. Macam baru karena kitab yang Anda baca dengan masyayikh itu berkah. Sama seperti kitab itu. Kitab Yaqutul Nafis banyak Anda beli di kitab di apa namanya? Di kedai manapun. Tapi kitab yang Anda baca dengan masyayikh berbeza. Anda penat di situ akan banyak hasyiah, hawashi, tulisan, lukisan. Apa? Macam-macam. Dan juga yang sunnah mashu jami'ir ra'si. Yang sunnah adalah membasuh semua kepala. Bukan membasuh mengusap semua kepala. Wajibnya hanya mengusap sebagian saja. Selesai. Tapi kalau Anda nak sunnah, Anda buat macam ini. Wadah? Mashu jami'ir ra'si. Suf lihat, baca nomor 2 Khalidah. Al-akmalu wada'a misbahatayhi 'ala maqdami ra'sihi wa ibhamaihi. Bukan wad'u misbahatayhi, wad'u musabbihatayhi. Bukan misbahah. Misbahah itu tuh tasbih itu. Misbahah itu. Musabbihah ini. Wad'u musabbihatayhi 'ala muqaddimati ra's sini. Kemudian wa ibhamaihi 'ala sadri. Wa ibhamaihi ini ibham. Ala sudut ini apa kalau bahasa Indonesianya? Pelipis. Ini nih. Pelipis. Iya. Tak ada nama. Oke. Kemudian Summa yadhhabu bihima ma'an. Summa yadhhabu bihima ma'an. Nih. Oke. Ma'adal ibhamaini ila qafahu. Ma'adal ibhamaini ila qafahu. Qafa. Ini namanya qafa. Orang-orang kalau nak mengikuti dibilang qafa yakfu. Qafa yakfu dari kata-kata ini. Karena orang kalau mengikuti seseorang pasti mengikuti di belakangnya kan segini kan. Karena itu Rasul dibilang al-Mustafa al-Muqtafa. Maknanya Rasul itu yang diikuti. Muqtafa. Ayo. Summa yaruddu in kana lahu sya'run yanqalibu. Summa yaruddu in kana lahu sya'run. In kana lahu sya'run yanqalib. Kalau ada sya'runnya yang qalib, maksudnya boleh di sini yaruddu. Ayo. Wa illa yang qalibu li nahwi sigarihi aw tulihi. Kalau tak layak qalib begini saja. Tak ya begini. Oke. Mashul udunain. Mashul udunain ini mashul. Mashul udunain ini sunnahnya banyak. Ketika Anda membasuh muka, disunahkan membasuh udun. Ketika Anda mengusap kepala, disunahkan mengusap telinga. Kemudian mengusap telinga, ada yang mananya begini, satu macam ini. Kemudian pakai ini dibersihkan. Yang ketiga, jadi telinga dibersihkan ketika wudhu boleh dibersihkan sampai 15 kali. 3 kali ketika membasuh muka, 3 kali ketika mengusap rambut, 9 kali ketika setelah mengusap rambut. Paham? Maksimum. Hah? Maksimum. Maksimum tak tahu saya. Maksimum berapa? Mungkin maksimum 15 kali. Kalau lebih itu tak sunnah. Mungkin ada tempat-tempat sunnah yang lain yang saya tak tahu. Tapi yang saya tahu boleh 15 kali. Boleh 15 kali. Paham? Ada yang tak paham?
Paham Fatih? Oke. Mashul udunaini. وتخليل أصابع Lihat, baca nomor 3. أي ثلاثة مع الرأس وثلاثة مع لمس الرأس. Salatan ma'ar roksi. Ketika Anda mengusap kepala 3 kali. Oke, kemudian وثلاثة مع لمس الرأس. salatan ba'da masir roksi. 6. وثلاثة بعد ذلك 9. Bi ilsaqi kaffaihi wa huma mablulataini bihima. Bi ilsaqi kaffaihi, ini kaffaihi mablulatani, dalam keadaan dia basah. Istidharon. Maknanya istidharon mubalaghatan fi dhuhur. Maknanya dibersihkan secara konfirm bersih. Itu namanya istidhar. Ayo. ويسن أن يغسلهما مع الوجه ثلاثة. Wa yusannu an yaghsilahuma ma'al wajhi salasan, dan disunahkan untuk membasuh telinga bersama wajah berapa? 3 kali. وجملة ما يطلب فيهما 12 مرة. Isna asar. Saya bilang 15 kan, saya tambahin lagi dari isna asar ini 3 lagi diginikan. Kan disunahkan 1 begini. 1 begini. 1 begini. Ma'al roksi 3, ma'al wajah 3. Berarti jumlahnya berapa? 15. Bukan 12 tapi 15. Ayo. وتخليل أصابع اليدين ورجلين. Wa takhlilu asabi'ir rijlaini. Suf, lihat. Ketika berwudu, begini saja sudah dianggap sah, tapi sunahnya macam ini. Jangan macam ini, tak sunnah. Ini makruh. Macam ini. Jadi makruh. Buat macam ini makruh. Tak boleh. Karena ada wallahu alam, katanya menolak doa. Menolak. Jadi kalau ada rahmat nak datang ke Anda dan Anda dalam keadaan macam itu, rahmat tak datang. Karena itu kalau nak tasbih buatnya macam, lihat Anda kalau orang-orang yang selain Islam berdoanya macam ini kan. Betul tak? Lihat macam itu. Kemarin ini semua keadaan. Tak boleh. Wallahu a'lam. Ada cerita. Rasul pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan 2 umat. Satunya Umar bin Khattab, satunya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Ini Rasulullah meminta, ya Allah, semoga salah satu dari Abu Jahal atau Umar bin Khattab ini masuk Islam. Malaikat pertama kali datang bukan ke Umar bin Khattab, tapi ke Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal lagi duduk macam ini. Katanya macam itu. Wallahu a'lam benar apa tak. Macam itu. Akhirnya tak datang, baliklah ke Umar bin Khattab dan dalam keadaan biasa. Yang mendapat hidayah Sayyidina Umar bin Khattab sampai menjadi Amirul Mukminin, orang paling afdal, nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Itu para habaib tak suka posisi. Kalau nak bertahlil macam ini. Itu kalau tangan, tapi kalau kaki bukan macam itu. Kaki macam mana? Wa asabi'ir rijlain bi an yabda'a bi khinsiri yadihil yusra. Suf ini. Bi khinsir yadihil yusra. Ini namanya apa? Bahasa Arabnya apa ini? Khinsir. Ini khinsir tak apa. Ini apa namanya? Binsir. Pakai ba. Binsir. Ini namanya apa? Pinsir. Hah? Wusta. Tengah. Iya, tengah saya taruh. Bahasa Arabnya apa? Jangan cakap ini apa, ibu jari. Saya tahu ibu jari. Ini namanya apa? Sabihah. Ada 2, sababah dan musabbihah. Ada 2. Sebab. Kenapa sababah? Kalau kita nak mencaci orang, kamu ya, kan gitu kan? Kamu ya. Sababah, kamu. Kalau kita nak asyhadu alla ilaha illallah, musabbihah. Kita nak menyebut Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ini digunakan untuk musabbih. Juga digunakan untuk mencaci, karena bersabda, dikata-kata mencaci sab. Ini dibilang apa? Ibham.
ibham. Takhlil ketika wudu menggunakan khinsir yadihil yusra. Khinsir yadihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsir rijlil yumna. Maaf, dari sini kita mulai nih. Sampai berakhir begitu juga di sini sama, mulai dari kelingking kanan dari kaki kanan menggunakan kelingking kiri dari tangan kiri, dan akan berakhir paling akhir di kelingking kiri dari kaki kiri. Fabi an yabda'a bi khinsiri yadihil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna khatiman bi khinsiril yusra. Wadih ini? Wadih. Oke. Wal mualah. Mualah, apa itu mualah? Mentas kita baca, apa mualah? Berturut-turut. Maknanya kita harus membasuh yang kedua sebelum yang pertama kering. Mualah hukumnya sunnah kecuali di dalam daimul hadath. Wat tayamun, apa tayamun? Mendahulukan kanan. Mendahulukan kanan dahulu hukumnya sunnah. Wat tayamun ay fil yadaini war rijlaini. Ammal khaddani wal kaffani wal udunain fayutahhirna daf'atan wahidah. Tayamun itu hanya untuk kaki dan tangan. Adapun khaddan, kalau Anda nak membasuh muka, nah, sama-sama, bersama-sama. Begitu pula apa satunya? Kafan. Ketika Anda nak pertama kali membasuh tangan, apakah tangan kanan dulu? Dulu tangan kiri dulu. Nah, sama kan berdua. Wal udunan, bukan tak macam tu, tapi sama-sama. Fayutahhirna duf'atan wahidah wa tayamun wa itolatil ghurrah dan memperpanjang ghurrah. Apa itu ghurrah? Ghurrah itu adalah ini kan batas muka. Kita disunahkan, kita diwajibkan untuk membasuh muka. Dan muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Tapi kita tidak akan boleh untuk membasuh sampai sini kecuali kita melebihkan sikit. Maknanya melebihkan sikit itu hukumnya wajib. Akan tetapi melebihkan banyak hukumnya sunnah. Karena itu dibilang itolatul ghurrah, memperpanjang ghurrah. Ghurrah itu adalah sesuatu yang lebih dari muka. Itu namanya ghurrah. Kalau Anda lihat di kuda itu di ininya ada putih-putih. Ada kan? Kuda yang sininya putih itu berarti kuda yang oke. Rasul boleh mengetahui ini umatnya Rasul dan umatnya Nabi-Nabi yang lain sama-sama manusia. Tapi tahu dari mana ini umatnya Rasul? Dari di sininya ada putih-putih. Maknanya semakin besar putihnya, Rasul boleh semakin cepat mengenali. Boleh semakin cepat, karena itu disunahkan untuk memperpanjang ghurrah wa tahjil. Tahjil itu adalah yang lebih dari tangan dan kaki. Yang lebih dari muka namanya ghurrah. Yang lebih dari tangan, maknanya tangan jangan basuh sampai di atasnya siku saja kan, tapi sampai sini sunnah. Memperpanjang kan memang wajibnya cuma sampai siku. Tapi siku tidak akan bisa Anda basuh kecuali Anda melebihkan sikit. Melebihkan sikit dari siku hukumnya wajib, tapi memperpanjang sampai sini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena itu ma la yatimul wajib illa bihi sahwa wajib. Karena itu al-ghurrah wa tahjil hukmuhuma wajib. Akan tetapi memperpanjang ghurrah dan tahjil hukumnya sunnah. Beza loh ya. Yang sunnah di sini apa? Itolah. Bukan ghurrah wa tahjil yang sunnah, tapi itolah, memperpanjang.
ghurrah dan tahjil hukumnya sunnah. Wa dzikir ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam kitab-kitab lain dikatakan, terutama di dalam Bidayatul Hidayah, bahwasanya setiap bagian tubuh ada doanya. Ada doanya. Ketika membasuh muka apa doanya, ketika membasuh tangan apa doanya, ketika membasuh kaki apa doanya, mengusap kepala apa doanya, semua ada doanya. Kalau nak tengoklah di Bidayatul Hidayah. Banyak orang mengatakan bahwasanya zikir-zikir itu tak ada dalilnya, tak ada dalilnya. Fuqaha pun ini zikir ini la aslalahu, la aslalahu. Maknanya katanya guru saya Syekh Ba'udon, kalau ada di fikih cakapnya la aslalahu, tidak ada asalnya, maknanya la aslalahu sahihun. Maknanya tidak ada asal yang sahih untuk zikir ini. Asal yang dhaif ada. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya fadhailul amal boleh menggunakan hadis yang dhaif. Saudara, wallahu taala a'lam. Ada yang tanya? Maksudnya Habib, dalam fadilah amal tu ada hadis yang dhaif. Mana macam? Dalam fadilah amal tu ada hadis yang dhaif. Quran banyak sekali. Banyak sekali. Tak boleh percaya semua lah. Tak boleh percaya semua lah. Bukan tak boleh percaya semua. Walaupun itu hadis dhaif, Anda boleh amalkan. Karena ini bukan hukum, tapi cuma fadhail amal. Oh, kalau siapa membaca subhanallah 100 kali akan mendapat rumah di surga. Baca saja subhanallah, tak dapat rumah di surga pun Anda boleh dapat pahala yang besar. Macam itu. Bukan, oh saya tak nak baca subhanallah 100 kali. Kenapa? Hadisnya dhaif. Macam itu. Maknanya selama itu bukan hukum, Anda boleh ambil dari hadis dhaif. Selama hadis dhaifnya tidak dhaif teruk. Kalau dia dhaif teruk namanya apa? Hadis apa? Yang dhaif tapi teruk hadisnya. Mungkar. Dia sudah sikit lagi maudhu. Sikit lagi maudhu. Dibilang hadis mungkar. Nah, kalau mungkar bisa lagi urusannya. Karena ini bukan cuma dhaif tapi teruk dhaifnya. Selama dhaifnya tak teruk, tak apa, ini cuma sebagai fadhailul amal saja. Barang siapa yang sholat 2 rakaat ketika malam akan diistighfari malaikat. Sholat saja tak apa. Oh saya tak nak 2 rakaat sholat. Kenapa? Karena hadisnya tak macam itu. Tak macam itu cara memahami Islam, tak macam itu. Wallahu a'lam. Yang tanya lagi. Yang tahjil tadi itu tangan dengan kaki. Tangan dengan kaki dibilang tahjil. Jadi kalau di kuda itu ada yang putih-putih di mana? Di kedua tangan dan kaki yang depan dan belakang itu namanya tahjil. Kalau putih-putih di kepala namanya ghurrah. Sudah berapa jam kita mengaji? Dekat 2 jam. Hah? Dekat 2 jam. Lagi 10 minit pun 1 jam? 50 minit. Hah? 1 jam 50 minit. 1 jam 50 menit? Ya. 1 jam 31 menit. 50 menit. Nah, 2 jam itu. Oke, kita bisa sampai sini. Oke, kita break dulu. Ada yang nak tanya lagi? Bang Farid, yang tahjil tu kaki daripada Tangan. kaki dan tangan, tapi kaki tu sampai ke lutut. Sampai ke lutut saja. Oh, saya nak basuh sampai tak apa. Tapi sunahnya cuma sampai lutut saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.